Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kembali saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema firman Allah atau judul firman Tuhan pada sore ini adalah nilai yang benar ketika kita terbangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, banyak orang terobsesi dengan nilai harta dunia. Ketika dia memakai banyak emas, banyak harta, bahkan memiliki kalung yang mungkin 10 emas, cincin yang bermas-mas, dan sehingga dalam prinsip mereka bahwa ketika saya memiliki banyak emas, maka ini adalah merupakan suatu nilai yang besar bagi saya, nilai yang luar biasa bagi saya. Banyak orang bahwa ketika dia memiliki harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, uang yang banyak, bahkan banyak orang berkata bahwa mungkin dengan saya memiliki ini adalah saya memiliki nilai yang benar. Nilai yang benar Bapak Ibu Saudara bukan karena Anda memiliki banyak uang, bukan karena Anda memiliki banyak harta, tetapi nilai yang benar Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu terbangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak orang terobsesi dengan harta dunia, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang percaya tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, karena itulah nilai yang benar ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-24 ini bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kalau kita memperhatikan sebuah bunga rumput Bapak Saudara, ketika datangnya panas terik, maka bunga menjadi layu dan bisa gugur Bapak Saudara, dan tidak akan lama ketahanannya. Sama seperti itu, kita memiliki suatu harta emas dan lain sebagainya, itu adalah merupakan suatu kemuliaan. Bunga juga adalah merupakan suatu kemuliaan rumput, tetapi itu tidak akan bertahan. Sama seperti kita memiliki harta emas yang banyak, dan mungkin kita berkata bahwa saya memiliki nilai yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bukan itu nilai yang benar. Ketika kita memiliki uang yang banyak, bukan itu, tetapi ketika kita terbangun hubungan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka itulah cara kita memiliki satu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Pemazmur berkata 102 ayat 11 berkata, hari-hariku sama seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Artinya hidup manusia Bapak Saudara bahwa sama seperti bayang-bayang. Ketika bayang-bayang kita matahari terbit, bahkan bayang itu mulai memanjang, tetapi ketika semakin naik, semakin siang, maka bayang-bayang itu mulai hilang dan tidak kelihatan lagi. Maka Daud sudah merasakan bahwa hidup manusia sama seperti itu, seperti bayang-bayang di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Oleh sebab itu, bahwa sebelum kita akan sampai ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, marilah kita memiliki satu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Marilah kita memiliki satu nilai, dan memiliki satu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan berkata, ya Tuhan, aku memiliki nilai yang benar, dan ya Tuhan, biarlah tetap kami anak-anak-Mu ini bersama dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Kita lihat Bapak Saudara, ada salah satu contoh di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-14 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami
akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Manusia banyak merencanakan sesuatu tentang pindah ke kota ini, pindah ke kota ini untuk berjualan, bahkan mendapat untung. Kami begini dan kami begini. Tetapi Tuhan, kita lihat ayat yang ke-14 Bapak Saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita lihat Bapak Saudara, jelas dalam ayat ini berkata bahwa hidup manusia adalah hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu Bapak Saudara tidak kelihatan lagi lalu lenyap Bapak Saudara. Nah ini dalam setiap, walaupun ada banyak rancangan, aku seperti ini, memiliki nilai yang benar, memiliki sesuatu yang luar biasa supaya saya dihargain orang, saya punya ini, saya punya ini. Tetapi Bapak Saudara adalah walaupun kita merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Nah oleh sebab itu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, perlulah kita hanya terbangun hubungan, perlulah kita menggantungkan diri kepada Tuhan, perlulah kita adalah memohon kekuatan kuasa Tuhan untuk memimpin setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lihat Bapak Saudara bahwa bagaimana caranya untuk memiliki satu nilai yang benar di hadapan Tuhan, memiliki satu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Saudara, kita harus simpanlah bagimu harta yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Sekali lagi, untuk menyimpan dan untuk memiliki suatu nilai-nilai yang benar di hadapan Tuhan, bahkan terbangun hubungan kepada Tuhan, simpanlah bagimu harta yang tidak bisa diambil oleh orang lain Bapak Saudara. Apa itu? Dalam Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengak dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita lihat Bapak Saudara bahwa kalau kita menyimpan harta di sorga berbeda dengan ketika kita menyimpan harta di bumi ini Bapak Saudara. Kalau kita menyimpan harta di bumi, maka kita simpan di bank beberapa ratus, berapa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menyimpan harta kita di sorga, bukan seperti itu. Maka ketika kita menyimpan harta kita di sorga, maka kita harus menjadi orang yang mau berkorban dan mau memberi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Saya memberikan satu contoh Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam Lukas pasal 18 ayat 22, saya baca, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang muda yang sudah melakukan perintah Tuhan. Hukum Taurat semuanya dia lakukan. Tetapi kita memperhatikan apa kata Yesus, jualah segala milik yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita perhatikan jelas di sini bahwa jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ketika kita mau menolong orang, ketika kita mau berkorban Bapak Saudara, yang kita bantu orang-orang yang sedang membutuhkan Bapak Saudara, maka kita sedang menyimpan harta kita di sorga. Haleluya. Nah ini Yesus sedang berbicara kepada orang muda. Orang muda ini dia berkata kepada Yesus, semuanya hukum Taurat, semuanya perintah Allah sudah kulakukan sejak masa mudaku sampai hari ini sudah kulakukan. Yesus memandang dia dan berkata, satu lagi yang engkau tidak lakukan, jualah apa yang engkau miliki, tetapi bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Mendengarkan itu berat hatinya sehingga dia meninggalkan Yesus. Yesus berkata bahwa sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih. Ini satu hal yang kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita adalah untuk
memiliki harta di sorga, maka kita harus mau berkorban. Yang kedua, untuk kita menjadi sempurna, Bapak Saudara, dalam Matius 19:21 berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, bayangkan Bapak Saudara, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jikalau kita memiliki harta di sorga, maka kita harus menjual harta yang kita miliki dan kita berikan kepada orang-orang miskin. Saudara, bertolak belakang dengan harta dunia yang kita miliki. Harta dunia yang kita miliki kita menyimpan, bahkan kita simpan di bank, di tempat-tempat yang aman, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita menyimpan harta kita di sorga, bukan seperti itu. Malah kita akan memberi, membantu dan menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Bapak Saudara. Disitulah nyata kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pemberian kita adalah sama seperti sesuai dengan ukuran yang kita pakai, Bapak Saudara. Sedikit kita memberi, maka sedikit juga Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Kita lihat dalam Lukas 6 ayat 38, Bapak Saudara. Demikian, berilah dan kamu akan diberi. Kita perhatikan di sini, Bang. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita perhatikan, Bapak Saudara, bahwa ketika kita memberi banyak, maka ukuran itulah yang Tuhan pakai bagi kita. Ketika kita memberikan sedikit, maka ukuran itu juga Tuhan akan memberikan sedikit bagi kita. Ketika Anda berkorban, ketika Anda memberi buat pekerjaan Tuhan sedikit, maka Tuhan juga akan mencurahkan berkatnya kepadamu ukuran yang engkau pakai. Haleluya. Maka setiap kehidupan manusia kita punya ukuran-ukuran masing-masing, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu berikanlah, berkorbanlah sesuai dengan ukuranmu. Berkorban, berilah sesuai dengan ukuranmu. Pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan uluran tangan, sangat membutuhkan dukungan daripada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berilah untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak pekerja-pekerja Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Oleh sebab itu kita akan melakukan firman Allah. Karena ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Haleluya. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita menabur sedikit, maka sedikit juga kita akan tuai. Tetapi kalau kita menabur banyak, maka kita juga akan menuai banyak. Percayalah firman Allah. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah lalai. Firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Kita yakin ketika kita memberikan, menanam, menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Terima kasih. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita masing-masing, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan terkasih dimanapun berada, jadikanlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Demikianlah firman Allah yang saya sampaikan bagi kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam bahagia JKJ. Tuhan Yesus memberkati. Salam.